Hai, saya Rafael. Senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki TV Cina. Ya, TV ini adalah TV Samsung yang sudah dimodifikasi dengan mesin TV Cina. Jadi mesin TV Cina bentuknya seperti ini rekan-rekan. Apapun mereknya, mau Giatek, Vitron, V1, atau Mitron, atau Samsung, Toshiba, asal mesinnya modelnya sudah seperti ini, kita kategorikan sebagai mesin TV Cina. Nah, kita akan memperbaiki TV ini secara sistematis. Jadi kerusakan TV pada umumnya seperti TV mati total, TV mati standby, TV tidak mau start, TV tidak mengeluarkan gambar, atau tidak menyala. Nah, itu kita akan memperbaiki secara sistematis, cara memperbaikinya. Dan cara ini sangat direkomendasikan untuk rekan-rekan pemula yang ingin belajar memperbaiki elektronika tingkat lanjut ya. Dan cara ini juga dapat dipraktekkan untuk segala jenis merek TV tabung. Khususnya kita akan membahas TV tabung ya. Nah, jadi mau dari merek Polytron, Samsung, Toshiba, asal TV tabung, kita bisa praktekkan cara ini karena cara-caranya hampir mirip. Namun bagi rekan-rekan pemula atau rekan-rekan yang ingin belajar elektronika tingkat lanjut, nah saya sarankan rekan-rekan harus menguasai 3 hal dulu. 3 hal dasar yang wajib dipelajari, yaitu pengukuran tegangan. Rekan-rekan harus bisa mengukur tegangan. Yang kedua, rekan-rekan harus bisa mengukur spare part atau komponen elektronik. Yang ketiga adalah rekan-rekan harus bisa membaca atau menerjemahkan skema elektronik. Jika 3 hal dasar itu belum rekan-rekan kuasai, saya sarankan rekan-rekan untuk menguasainya dulu. Di zaman sekarang, di sumber informasi terbuka sekarang ini, sangat mudah sekali mencari materi-materi tersebut dan mempelajarinya. Salah satunya bisa melalui YouTube, Google, ataupun Facebook. Melalui grup-grup Facebook di bidang elektronika banyak sekali. Lalu yang tidak kalah penting rekan-rekan, dan memang sangat penting, yaitu rekan-rekan jika pemula dan ingin mempelajari elektronika lebih lanjut, rekan-rekan harus mempunyai alat ukur dasar. Alat ukur dasar yaitu avometer. Rekan-rekan harus memiliki alat ukur ini, baik yang digital maupun yang analog. Rekan-rekan harus mempunyai ya. Jika rekan-rekan tidak mempunyai, ya nggak usah belajar elektronika tingkat lanjut, karena di sini banyak sekali komponen elektronika. Dalam satu rangkaian ini ada ribuan, ratusan komponen elektronika yang setiap komponen pengukurannya berbeda, cara pengukurannya berbeda, dan banyak sekali tegangan yang terlibat di sini, yang bekerja di sini. Jadi kalau tidak tahu cara mengukur tegangan, ya akan sulit sekali mempelajari atau memperbaiki rangkaian-rangkaian elektronik. Nah, jadi saya sarankan rekan-rekan harus mempunyai yang digital maupun yang analog, sama saja, tapi saya sarankan mempunyai keduanya. Tidak usah yang mahal-mahal, di bawah 100.000 banyak sekali alat-alat ukur itu, yang penting bisa untuk belajar. Nah, keunggulan dari yang digital, mengapa saya menyarankan rekan-rekan memiliki 2? Kalau yang digital seperti ini sangat mudah sekali untuk pengukuran tegangan ya rekan-rekan. Tapi kalau yang analog ini sangat saya rekomendasikan untuk pengukuran spare part elektronik, lebih mudah menggunakan yang analog. Nah, oke rekan-rekan, sepertinya saya sudah panjang lebar pembukaannya ini, dan kita akan langsung saja bagaimana cara memperbaikinya. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki TV yang rusak ini. Nah, oke rekan-rekan, ini adalah mesin TV Cina setelah kita bongkar seperti ini, dan ini juga
berlaku untuk mesin-mesin TV yang lain, rekan-rekan. Saya akan jelaskan berbagai blok dari rangkaian televisi ini. Ini adalah rangkaian dari regulator di bagian primernya. Kalau dibalik, rekan-rekan, ya. Nah, biasanya di semua TV rangkaian regulator primernya seperti ini dan sudah ditandai garis seperti ini. Dan area sini sangat berbahaya dipegang. Apapun yang ada di area sini nyetrum. Jadi jangan pegang ini. Yang kedua adalah rangkaian sekunder dari power supply adalah di seberangnya dari garis ini atau yang telah melewati trafo. Nah, ini trafonya. Setelah melewati trafo, di sini adalah area sekundernya ya. Terdiri dari beberapa elko dan dioda. Lalu rangkaian horizontal ya rekan-rekan, rangkaian horizontal di sini ya. Ini adalah rangkaian horizontal. Kalau dari balik sini, rangkaian horizontal dimulai dari flyback ini, lalu ada transistor horizontal dan yoke ini ya. Jadi sekitar area sini adalah area horizontal. Lalu ada lagi area vertikal. Nah, ini adalah area vertikal ya, di sekelilingnya ditandai dengan IC vertikal di sini. Biasanya menggunakan kalau TV Cina LA78040 atau 78041. Ya, ini adalah IC vertikalnya dan di area sini adalah area vertikal. Lalu di sini ada area atau blok dari audio ya. Nah, sini adalah audio ditandai dengan IC. Audio biasanya menggunakan TDA 2005 atau sejenisnya. Nah, di sini adalah area audio. Mana tadi? Ini area audio. Lalu di sini area microcontroller ya. Di sini terdapat IC utama ya. Jadi otak dari TV di sini ya, yang menjalankan setiap blok itu ada di otaknya, ada di sini di IC utama ini. Biasanya kalau TV Cina menggunakan Toshiba 8895 CSCN ya, atau jenis-jenis lain banyak sekali rekan-rekan. Ini kebetulan seperti itu. Di TV-TV Polytron juga menggunakan, biasanya ada yang kotak kecil tempel di belakang ya, tergantung dari desain TV-nya. Lalu di sini ada area tuner ya, ditandai dengan tuner seperti ini. Lalu di sini ada area matric RGB ya. Nah, jadi pengenalan dasarnya seperti itu. Lalu kita akan memperbaiki TV ini. Kita tes TV-nya. Saya akan colokkan dulu. Colokkan lock. Nah, TV start, tetapi ada suara derik di situ dan TV tidak mengeluarkan gambar, hanya gelap. Nah, kita akan memperbaiki secara sistematis dari awalnya. Oke, saya cabut dulu, lalu kita balik. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, rekan-rekan harus mempunyai avometer. Probe hitamnya kita tempelkan ke pair ground yang melintang di CRT. Nah, probe merahnya kita akan tusuk-tusukkan ke area tegangan yang akan kita ukur. Nah, dalam pengukuran televisi yang mati, tidak menyala, nah, pertama rekan-rekan cek di area regulator primer ya. Nah, regulator primer itu di sini di elko terbesar ini ya.
Nah, di sini harus ada tegangan sekitar 280 volt ya di elko besar ini. Nah, tapi caranya itu enggak di sini ya, langsung gini ya nanti ya. Nah, probe hitam dan probe merahnya langsung ini. Tapi karena tadi ini TV ini sudah sempat menyala, jadi tidak ada masalah di area regulator. Kecuali TV ini tidak menyala, baru kita akan cek di situ. Karena ini TV sudah regulatornya sudah bekerja, kita tidak mengecek di situ. Tapi kalau rekan-rekan mau cek ya seperti ini caranya. Colokkan, lalu diposisikan ke 1000, cek langsung di situ. Nah, ada tegangan 245 ya. Berarti ini strumnya masuk ke primer. Nah, ditandai dengan derik seperti itu, berarti ke sekunder juga ada. Ya, kita colokkan seperti ini lagi. Nah, lalu pertama kali untuk memperbaiki TV yang tidak mengeluarkan gambar seperti ini, kita akan mengecek tegangan B+ ya. Tegangan B+ itu seperti apa? Nah, tegangan B+ selalu ditandai dengan kita cari elko yang terbesar kedua setelah power supply. Biasanya ada elko besar di sekunder seperti ini. Di bagian sekunder ada elko terbesar dengan ciri-ciri ukurannya 160 volt. Kalau mikronya bisa berbeda-beda rekan-rekan, tetapi nilai elko-nya 160 volt. Ya, ini rekan-rekan kita udah ketemu. Ini adalah elko 160 volt. Kalau kita balik di sini, nah ini, dan elko 160 volt itu selalu mengarah ke flyback, ke B+ dari flyback. Nah, ini adalah B+ dari flybacknya. Nah, kita ukur di elko ini ya rekan-rekan. Harus ada tegangan sekitar 115 volt untuk TV 14 in sampai 21 in dan 125 untuk TV 29 in. Nah, kita colokkan lagi. Ya, TV sudah start nyala. Lalu kita ukur di situ. Tadi elko-nya di sini, di kaki positif elko-nya. Nah, ternyata kita lihat rekan-rekan hanya ada tegangan 46. Ya. Berarti ini ada kerusakan di bagian horizontal maupun vertikalnya. Nah, kita cek satu-satu, kita lepas lagi rekan-rekan. Nah, lalu kita akan melepas transistor horizontal ini ya. Ini transistor horizontalnya, tuh kita lepas. Nah, oke rekan-rekan, transistor horizontalnya sudah kita lepas menggunakan C5290 ya. Nah, lalu kita balik lagi. Sekarang setelah terlepas transistor horizontal, kita colokkan lagi dan kita ukur tegangan B+ tadi. Ya, sudah saya colokkan. Dan kita ukur tegangan B+ tadi. Ya, tegangan B+ nya menjadi 109 rekan-rekan. Nah, setelah kita lepas transistor horizontal, ternyata kok tegangannya bisa naik ya, menjadi 109 tadi. Nah, kita ukur transistor horizontal. Nah, kali ini kita menggunakan avometer analog ya, skala kali 10 ohm. Kalibrasi dulu jarum bergerak ya. Lalu kita akan ukur transistor horizontal ini apakah rusak atau tidak. Probe hitam di basis kaki nomor 1, 2, 3, hitam di kaki nomor 1, merah nomor 2, nomor 3, jarum harus bergerak. Jarum bergerak ya. Dan dibalik. Sekarang yang merah ke nomor 1, hitam di nomor 2,
tidak boleh bergerak, tidak bergerak ya. Dan di nomor 3 boleh bergerak, boleh tidak. Nah, ini bergerak. Kalau bergerak berarti masih normal. Ada juga yang tidak bergerak. Nah, karena di dalam transistor ini ada dioda damper. Jika transistor yang menggunakan dioda damper, maka seperti ini akan bergerak. Merah di kaki nomor 1, hitam di kaki nomor 3, dia akan bergerak. Tapi transistor horizontal yang tidak menggunakan damper, maka ini tidak boleh bergerak. Nah, tapi intinya untuk mengukur transistor horizontal, prob merah di kaki nomor 1, prob hitam di kaki nomor 2, jarum tidak boleh bergerak. Nah, tidak bergerak ya. Jadi transistor horizontal ini masih bagus. Setelah kita mengetahui transistor horizontal masih bagus, kita ukur lagi tegangan di bagian vertikal. Di vertikal itu kaki untuk IC, kaki untuk tegangannya. Rekan-rekan bisa mencari data sheetnya di Google, seharusnya banyak sekali. Nah, tetapi ini menggunakan LA78040, yang artinya kaki nomor 2 adalah tegangan. Dan kita lihat di sini kaki nomor 2, 1, 2 ada di sini. Nah, ini adalah kaki nomor 2-nya. Kita cek di situ harus ada tegangan sekitar 25 volt. Nah, kita colokkan lagi. Kita cek tegangan di kaki nomor 2 dari IC vertikal. Ya, ada tegangan 22 volt. Berarti ini normal tegangan vertikalnya. Lalu kita cek lagi di B+ tadi. Tegangannya 108. Kita pasang lagi transistor horizontalnya. Transistor horizontal sudah kita pasang. Lalu kita colokkan sekali lagi. Ya. Kita ukur lagi tegangan B+ nya. B+ nya drop lagi menjadi 45 ya. Nah, kita lepas lagi. Lalu kita akan potong jalur B+ nya yang ke arah flyback. Nah, rekan-rekan bisa melepas resistor atau jumper. Tapi kalau saya lebih suka memotong seperti ini jalurnya, karena nanti nyambungnya gampang. Nah, seperti ini rekan-rekan. Saya potong jalurnya seperti ini. Jadi dari tegangan B+ tadi melalui resistor mengarah ke kaki flyback. Rekan-rekan dapat mencari data flybacknya di Google, karena ini menggunakan BSC 25T1010A. Nah, jadi data kaki B+ nya di sini. Nah, kita potong jalurnya. Setelah kita potong jalurnya rekan-rekan, kita nyalakan lagi dan kita cek B+ nya. Saya nyalakan lagi, colok. Sudah saya colokkan. Lalu kita ukur di tegangan B+ nya tadi. Nah, B+ nya menjadi naik lagi 108 ya. Nah, range tegangan B+ itu memang antara 100 hingga 115 atau 118 ya. Range-nya tergantung TV-nya. Karena kalau TV yang kurang lebar horizontalnya, lebar kiri kanannya kurang, biasanya tegangan B+ nya bisa ditambah. Jika tegangan B+ 100 volt seperti itu saja TV sudah full gambarnya kiri kanannya, ya tidak usah dinaikkan lagi karena sudah cukup untuk tegangan 108 volt ya. Nah, karena setelah kita potong jalur B+ ke flybacknya tegangannya menjadi normal, analisa kerusakannya adalah di flybacknya. Kita akan ganti flybacknya.
Nah, untuk mengganti flyback kita jangan sembarangan, kita buang dulu muatan dari tabung ini karena tabung ini menyimpan tegangan yang sangat tinggi. Caranya ya siapkan kabel prop seperti ini atau kabel apapun, yang satu ke per ini, yang satu kita colokkan ke kop flybacknya. Nah, sampai suara peletikan tik itu berarti tandanya, nah ada kilatan ya, tandanya arusnya sudah, muatannya sudah hilang. Karena kalau ke strum ini ngeri, walaupun kondisi mati tetap ngeri. Lalu kita lepas soket RGB nya. Kita sudah lepas flybacknya. Flybacknya ini menggunakan BSC 25T1010A. Jika rekan-rekan tidak mendapatkan kode yang sama, rekan-rekan bisa menggunakan kode yang lain asal pin data pin kakinya ini sama. Nah, rekan-rekan bisa mencari perbandingannya atau persamaannya di Google atau grup-grup Facebook, banyak sekali rekan-rekan yang akan memberikan solusi persamaannya. Oke, saatnya kita pasang flybacknya menggunakan BSC 25T1010A. Ya, oke. Lalu saatnya kita tes. Kita balik lagi. Oh ya, rekan-rekan jangan lupa menyambung B plus tadi yang kita potong ya, jalurnya disambung lagi. Inilah enaknya kalau di cutter, kita tinggal ngasih T0 seperti ini, sudah menyambung kembali ya. Sudah tersambung. Lalu saatnya kita tes dan ukur beberapa tegangan. Selipkan dulu ampermeternya. Oke, saatnya kita tes. Saya akan colokkan. Pastikan semua sudah tersambung dengan sempurna sebelum dicolokkan. Ya, oke. Siap untuk dicolokkan. Colok lock. Ya. TV sudah start. Ya. Lalu kita lihat penampakan di depan apakah ada, ya, ada raster ya, tapi masih putih. Nah, kita matikan dulu, kita balik dulu aja, soalnya ada pengaturan screen dan fokusnya di flyback ini. Yang bawah ini adalah untuk screen atau kecerahan, dan yang atas ini untuk fokus. Colokkan lagi. Awas, ini nyetrum ya. TV sudah menyala, jangan sampai kesenggol ini ya. Mutar, kita putar screennya yang bawah sini ya, screen, sampai tidak terlalu garis-garisnya itu hilang, sampai garis-garis melintangnya hilang ya. Kasih antena dulu rekan-rekan. Antenanya bisa menggunakan ini. Nah, taruh aja seperti ini ya. Gambarnya sudah muncul ya rekan-rekan, garis-garisnya sudah hilang ya. Nih, turunkan screennya sampai warnanya bagus dan garis-garisnya hilang. Lalu fokusnya, biar nggak blur, fokusnya yang atas ya. Nah, sampai tulisan kompasnya itu
jelas. Ya, fokusnya sudah. Nah, oke. Sangat mudah kan? Kalau mengerti, saya akan lepas dulu. Kita ukur-ukur tegangan supaya menjadi referensi bagi rekan-rekan yang pemula. Sebetulnya ada video saya yang cara menentukan tegangan TV Cina, atau syarat, judulnya kayaknya syarat TV Cina bisa menyala. Colokkan sekali lagi. TV sudah menyala. Skala kali DC 200 ya. Kita cek tegangan B plusnya. Iya, B plus ada 108. Ini normal ya rekan-rekan. Malah seharusnya kan B plusnya 115. Tetapi 108 TV sudah bisa start dan gambarnya full, tidak berkurang sini kiri kanannya, berarti tegangan 108 tadi itu sudah cukup untuk tegangan B plusnya, karena semakin besar tegangan B plus akan menyebabkan transistor horizontal tidak awet. Nah, tegangan B plus normal, lalu tegangan vertikal ya di kaki nomor 2, nomor 1, nomor 2 di sini ya, 25 sampai 27 volt. Bahkan ada yang 22 ya, 25 volt rekan-rekan di kaki nomor 2 dari IC vertikal 78040. Nah, berarti TV normal seperti itu ya rekan-rekan. Lalu tegangan 8 volt. Di sini sudah ada keterangan 8 volt, biasanya di dekat IC EEPROM. Ya, untuk tegangan 8 voltnya ada rekan-rekan. Ya. Lalu tegangan 5 volt biasanya di dekat LED ada 5 volt. Lalu kita mengarah ke bagian VT, ada yang nulis BT juga, 33 volt ada. Tapi ini biasanya sesuai dengan ya rekan-rekan, dengan channelnya ya. Nah, 33 volt ada. Lalu tegangan untuk VCC tunernya di sini bias 5 volt ada. Lalu untuk AGC nya ada 4 volt ya. Nah, lalu tegangan 180 volt di metrik RGB. Ada 175 ya, berarti ini normal ya. TV bisa menyala. Dan untuk referensi rekan-rekan, tegangan dari basis transistor horizontal yaitu AC, kita putar di AC dulu. Nah, basisnya itu ada di sini. Nah, kita cek ada sekitar 1,2 sampai 1,5 ya. Yaitu rekan-rekan ada 1, berapa ini?
1,2. Ya, 1,2. Nah, jadi seperti itu cara sistematisnya dan tegangan-tegangannya sekitar seperti itu ya rekan-rekan ya. Kalau tegangan B plusnya kurang karena gambarnya kurang lebar, rekan-rekan bisa adjustment untuk tegangan B plusnya tadi di trim pot VR. Kita balik dulu. Nah, trim pot ini rekan-rekan. Nah, ini bisa untuk menaikkan atau menurunkan tegangan B+. Nah, jika ada tegangan-tegangan yang hilang atau kurang dari spesifikasi yang saya sebutkan tadi, yang kita sudah cek tadi, rekan-rekan bisa mengurutkan jalur-jalurnya. Di situ biasanya terdapat elko, resistor atau apapun itu, dan cek spare part itu. Bisa jadi spare part itu rusak yang mengakibatkan tegangan tersebut hilang, misalnya tegangan B+ ini drop. Penyebabnya kita sudah cari tahu tadi. Salah satu contohnya tegangan B+ drop karena transistor horizontal rusak, flyback rusak. Lalu di sini ada elko B+ rusak, atau resistor dari fuse untuk B+ nya rusak. Jadi banyak kemungkinan, termasuk misalnya tegangan vertikal hilang. Di sini ada diodanya kemungkinan rusak, atau elko yang untuk vertikal rusak. Di sini ada resistor. Nah, resistor untuk tegangannya bisa jadi resistor itu putus, atau berbagai hal atau berbagai macam kerusakan yang bisa terjadi. Maka dari itu saya sebutkan di awal syarat-syaratnya, yaitu rekan-rekan harus bisa mengukur tegangan, lalu mengukur spare part atau komponen elektronik, lalu membaca skema. Ini belum ke wilayah skema. Jika sudah pusing tidak ketemu, maka kita harus mencari skemanya, kita analisa melalui skema. Nah, oke rekan-rekan, TV ini sudah menyala. Seperti itu dulu video kali ini. Saya harap ini bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan dalam perbaikan televisi. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan casing-casingnya seperti sedia kala ya. Kita tes sekali lagi, kita colokkan. Oke. Ya, TV menyala dan cukup lumayan gambarnya, sekelas TV Cina. Nah, jadi seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itu yang dibayar mahal. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.